Saya berikan kesempatan pada Gus Nur tadi belum selesai, silakan. Baik, Mas Pitra ya. Saya tidak masalah residivis di hadapan hukum dunia. Yang penting saya tidak residivis. Bilang itu Pak Gus karena sesuai dengan ketentuan hukum seperti itu bunyinya. Apa? Biar selesai dulu Bang Pitra, silakan. Yang penting saya tidak residivis di hadapan Allah ya. Itu konteks hukum. Ya. Jadi Bang Pitra, orang di penjara itu ada 3 penyebabnya. Ini materi ini saya sampaikan di depan hakim. Yang pertama dia kriminal, dia jahat, keluar masuk penjara. Itu layak di penjara. Otaknya kriminal, penjahat dia. Yang kedua orang masuk penjara itu karena ceroboh. Salah milih teman, gegabah, tanda tangan gak dibaca dan seterusnya. Maka dia masuk penjara. Yang ketiga ada orang masuk penjara karena dia terlalu baik. Nabi Yusuf begitu baik di penjara 7 tahun, 9 tahun sebagian riwayat. Bahkan kasusnya melecehkan istri orang. Bahkan di fakta persidangan tidak terbukti. Tapi Nabi Yusuf tetap penjara. Buya Hamka di penjara. Anda kalau salat subuh pakai kunut berarti Anda bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i di penjara. Banyak sekali orang-orang yang baik di penjara. Jadi di penjara oke, residivis, bromocorah, penjahat, nggak apa-apa kalau hanya setempel dunia. Yang penting tidak bromocorah, residivis di hadapan Allah. Ya, yang terakhir sebagai closing ya, alhamdulillah saya bebas tanggal 25 April, sekarang tanggal 12 Agustus. Dari saya bebas sampai detik ini saya belum istirahat. Surabaya, Malang, se-Jabodetabek, Pekanbaru, Rio, Kaltim, Batam, besok kita akan ke Sulut, safari dakwah tetap padat. Berarti saya diterima sama umat, Mas Aiman. Ya. Nah, jadi intinya yang ingin saya tegaskan adalah Mas Pitra dan Mas Rismon ya, semua yang ada di sini. Intinya gini loh, coba saya netral saja. Kalau memang Pak Jokowi benar, insya Allah Anda semua selamat. Kalau Pak Jokowi ternyata salah, maka insya Allah hakim itu nanti ada di pengadilan. Kita di sini dialog. Oh, nggih. Dialog masing-masing pendapatnya silahkan. Ya. Kalau nanti masalah penghakiman, saya sudah di pengadilan. Saya sudah di pengadilan. Jadi biar Bapak mengerti konteksnya. Saya sudah di pengadilan dan saya sudah bersumpah mencium kaki jaksa. Bagus. Kalau bisa menghadirkan ijazah aslinya dan tidak bisa hadir dan tetap saya di penjara. Ya. Tadi tunggu aja nanti pengadilan itu. Nah, nggak bakal berani bawa ke pengadilan, sekarang saya tidak tersulut. Ada. Oke, sekarang saya tambahi. Ini dialog mau pengajian atau apa? Tidak, ini dialog. Jadi ini pengajian, ini dialog juga. Mas dialog itu adalah konteks. Sesama umat Islam jangan menghina pengajian. Jadi sesama umat Islam jangan menghina masalah pengajian. Itu yang saya tanya, kita lagi dialog masalah perdebatan ini. Jangan kan materi saya kan keterlaluan deh. Siapa yang menghina? Nggak ada saya menghina. Saya bertanya itu. Jadi gitu sekarang saya tambahin ya. Kalau Mas Ramadhani dan Bapak siapa? Pak Ade dan Pak Andi bisa menunjukkan ijazah aslinya nanti, insya Allah saya cium kakinya kalian semua. Jangan dicium. Terima kasih Gus Nur. Terima kasih. Nanti tunggu aja pengadilannya. Loh, saya sudah di pengadilan. Bukan. Ini nanti ada pengadilan ya untuk yang 12 orang ini nanti. Bang Ade silakan. Oke, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Gus Nur. Makasih. Oke, makasih Bung Aiman. Saya dari tadi menikmati sekali ini pembicaraan ini. Baru kali ini dikasih kesempatan. Aku cuma bisa motong-motong. Oke, silakan. Oke, Bang Aiman, saya mau menyampaikan bahwa apa yang kita bicarakan hari ini kan terkait abolisi dan amnesti Gus Nur, ya. Terus yang kedua adalah bagaimana nasib Roy Cez. Itu judulnya. Tapi kita berbicara kembali lagi di pembuktian. Selalu pembuktian yang dilakukan pihak dari Bang Roy dan Bang Rismon. Tetapi itu hak. Ketika berbicara abolisi atau amnesti, kalau amnesti perbedaannya jelas, semua juga tahu bahwa amnesti itu bukanlah suatu penghapusan. Ya, amnesti itu berbeda dengan abolisi. Nah, terus kemudian bagaimana sih nasib Bang Roy dan CS, kan begitu judulnya tuh. Nah itu masih dalam proses.
Kemudian kemarin dipanggil ya. Ada panggilan tetapi belum jatuh tempo. Kemarin saya lihat sudah mengajukan untuk tidak hadir pada saat tanggal 14 ya kalau nggak salah atau tanggal 12 Bang Roy. Ya, kemarin. Nah, tidak datang, minta ditunda diundur karena 17 Agustus, ya kan? Nah, saya nggak tahu panitia penyelenggara Agustus juga mungkin Mas Roy sehingga tidak bisa hadir padahal bukan tanggal 17 Agustus. Yang ini ingin saya sampaikan di sini Bang Aiman adalah bahwa saya juga mendapatkan beberapa contoh dari dunia persilatan, di mana saya lihat tiba-tiba ada sampul buku UGM ini ya, bisa dilihat di Zoom. Ada dikirim? Ada, bisa ditampilkan. Oke. Ya. Apa yang mau disampaikan di situ, Ya, Bang Ade? yang saya mau sampaikan Bung Aiman, di situ ada, saya cuma ngambil Tahun 88 ini depannya ya? alumni ya. Oke. Kalau bisa ditampilkan. Ada ditampilkan di layar? Oke. Saya udah kasih. Oke, silakan. Oke. Nah, tampilan ini ya. Ini adalah album alumni UGM 1957 sampai dengan 1988. Nah, di halaman 280 selanjutnya ya. Mohon izin di Selanjutnya, halaman 280. Oke, silakan lanjut ya, nggak apa. Ya, di halaman 280 tampil di situ ada sebentar Bang Roy. Saya pengen baca aja. Ini tulisannya apa? SMA 6 itu ya? Yogyakarta. Berarti salah. Dah, ini Sebentar. SMA 6 Yogyakarta tuh almarhum Hari Mulyono. Buku ini salah. Buku yang Kan salah saya nggak usah dulu dipakai. yang mau- Udah gugur. Gugur. Maksudnya gimana? Salah. Tidak Bang Roy, pernah Bang Roy, Yogyakarta. Bang Roy. Saya tidak membenarkan. Lah ya udah, sebentar lah ya dulu. udah salah. Sebentar dulu. Jokowi kan salah. Surakarta. Sebentar dulu. Gugur udah salah. Saya sampaikan, gini loh Bung Aiman, ini kan saya sampaikan. SMA 6 Yogyakarta. Yogyakarta. Joko Widodo Surakarta. Iya. Ini ngeditnya kurang cantik. Yogyakarta dan Surakarta. Silakan itu salah ketik atau apa? Bukan, Bang salah. Rasmon, gitu loh. SMA 6 Yogyakarta tuh almarhum Hari Mulyono. Kita udah tahu. Sebentar, Itu Bang Roy, ijazahnya saya Hari tidak Mulyono. bilang- saya tidak Ya udah. bilang bahwa ini- Makanya Sebentar. orang UGM nggak? Bukan persoalan saya orang UGM. Lah ya kalau Saya nggak ngerti salah. Saya sampaikan ke Salah. Mas Roy. Buktinya Lihat salah. dulu. Buktinya salah. Kenapa ngeditnya kurang Buktinya canggih salah. maksudnya apa, Bang? Editnya nggak Lihat canggih dulu. ini. Asal SMA-nya Lihat dulu. Joko Bos. Widodo kan Bos, silakan SMA. ditanggapi. Saya SMPP belum selesai 40. bicara. Ya kan? SMPP 40. Dari tadi Oke. yang bicara Nanti, ini nanti. Bang Nanti. Yogyakarta. Bang Roy, begitu Iya, saya iya, nanti. tunjukkan ini kayak gimana gitu. Bukan. Ini Ya loh. memang salah. Saya mau Jangan sampai- membohongi. Bukan persoalan bohong atau tidak. Ini kita dapatkan. Nggak Ini apa, nanti loh, kita Bang. bahas. Nanti kita bahas. Nanti Di gimana? situ juga tidak dituliskan dia lulusan sarjana Silakan atau dibantah sarjana sebentar. muda. Sebentar, saya jelaskan dulu. Kalau Anda mau membantah ini silahkan. Ini hanya salah satu yang kita dapatkan. Ini barang bukti bukan? Bukan. Lah ya udah. Saya Lah nanya. ya udah. Saya menjelaskan Yang dulu. kita bicarakan tuh Saya ijazah. menjelaskan dulu. Ijazah Ini atau sudah skripsi. diperiksa kok. Buku Ini sudah alumni diperiksa. tidak ada nilainya sama sekali untuk Oke. kelulusan. Oke, baik. Jadi gini. Pernah kuliah nggak? Apa yang Anda mau nggak? sampaikan di sini, Bang Ade? Yang saya mau katakan adalah begini Bang Aiman, bahwa jadi gini, ini belum apa-apa sudah wah. Ya kacau. Jadi, ya, ini- Buku membuktikan kelulusan. Monggo silakan. Lah iya. Monggo kerso. Lah iya Artinya memang. gini. Di situ ada nama Pak Joko Widodo, Iya. ya. Nah, dan berkacamata. Foto ini juga lah yang digunakan di ijazah. Itu yang pertama. Ya. Sampaikan singkat aja karena waktu udah terbatas. Singkat aja. Jadi gini, Bang Aiman, yang saya mau katakan bahwa ini salah satu bukti Ya. dari beberapa saksi yang diperiksa Ini didapatkan dari medsos. Bentar. dari Medsos. Polda Metro. Sebentar. Medsos. Ini Medsos sudah- juga ini. Anda menghina bukti kami dari medsos.
Biarkan dulu bicara, biarkan dulu bicara. Biarkan dulu bicara konsistensi. Saya sampaikan. Yang saya ingin katakan. Biarkan dulu dia bicara. Buktinya dari mana? Saya katakan bahwa kemudian ini ada buku alumni. Ini menjadi pemeriksaan. Ya dari mana? Buktinya ini dari pemeriksaan medsos. dan juga sudah diserahkan kepada penyidik dan oleh teman-teman seangkatannya di buku yang Sebagai sama. salah satu bukti. Salah satu alat bukti. Itu yang pertama ya. Singkat saja. Terus? Yang kedua saya mau sampaikan lagi bahwa kita bicarakan ijazah palsu. Kalau menurut saya Bang Aiman, ya Pak Jokowi ya sendiri pun itu dia tidak mungkin tahu ijazahnya palsu. Yang dia tahu Pak Jokowi tidak mungkin tahu. Tidak ada ya orang yang berkuliah yang tahu itu palsu atau tidak. Jadi gini, dia kuliah, ya, dia kuliah, kemudian dia KKN, kemudian dia diwisuda, kemudian setelah diwisuda dapat ijazah. Yang ternyata palsu misalnya. Iya, dapat ijazah dari UGM. Yang ternyata palsu misalnya. Ya, misal katakanlah palsu, emang yang buat siapa ya? Oke. Kan menurut mereka palsu. Nah terus kemudian konyol orang ini. terus kemudian yang konyol Anda, yang konyol Anda. Oke. Saya alumni UGM asli, Mas. Anda Saya mantan tahu. mahasiswa. Anda mantan mahasiswa. Anda bukan lembaga UGM. Oke. Terus Anda tidak mewakili. Ya jelas. Saya jelas Kamu dong. bukan siapa-siapa. Anda mantan mahasiswa kok ngotot. Anda bukan lembaga UGM. Anda bukan siapa-siapanya UGM. Anda juga bukan Saya siapa-siapanya mau UGM. katakan Anda sudah terlalu menghina Pak Jokowi. Siapanya Oke. UGM. Gitu loh. Udah Pelan, Anda mau pelan. mendengarkan Udah, penjelasan nggak? Siapanya UGM. Gitu loh. Oke, terus Gitu. lanjut. Gini. Udah Nah, buktinya yang dari kedua, medsos. ya, sebentar. Bukan orang UGM. Iya. Nggak ngerti Anda pengertian mantan alumni. mahasiswa aja lagaknya kayak Bukan kagak. Oke, udah selesai. Mewakili Baik. lembaga. Selesai. UGM Adalah aja sudah. melotot. Singkat. Sedikit lagi Bung Aiman. Sedikit. Oke, tapi jangan panjang ini. Ini over banget. Kemudian Bung Aiman ya kan, dia kuliah, Ya. dia KKN, dia diwisuda dapat ijazah. Dari UGM. Nah dari UGM. Oke. Nah pertanyaannya kan gampang. Yang malsuin siapa? Ya kan? Udah disita. Ijazahnya sudah ada di Polda Metro. Oke, baik. Ikuti dong. Baik. Nah kemudian terkait Mas Gur selamat Bapak mendapatkan amnesti. Ya. Tapi bukan berarti juga oh itu bukan tindak pidana yang dilakukan. Berbeda. Ini pengampunan. Ya. Bukan penghapusan. Berbeda dengan abolisi. Oke. Demikian Bung Aiman. Semoga di panggilan berikutnya mau datang kawan-kawan kita ini. Oke, baik. Terima kasih. Makasih, Bung Ade. Bu Kurnia silakan. Singkat saja, nanti saya beri kesempatan kalau Dr. Tifa mau, tapi pendek-pendek aja. Oh iya, baik. Digantikan oleh Dr. Tifa, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau minjam tadi apa namanya yang dipresentasikan oleh Mas Buku Ade. alumni? Ya, buku alumni. Oke, nanti Coba Mas, tampilkan. cover ya. Oke. Cover ya. Apa yang mau disampaikan sini Dr. Tifa? Ya, sedikit aja. Cover ya. Silakan tampilkan covernya. Ya. Cover, oke. Baik ya, coba Anda perhatikan baik-baik ya. Kesalahannya ada di mana? Ini album alumni ya. Album alumni ya, Anda perhatikan itu. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1957 sampai 1988 ya. Itu tolong Mas Ade Darmawan dihitung. 1988 dikurangi 1957 itu berapa? Tolong. Lulus SD, SMP, SMA lulus toh? Coba tolong ya. Satu, ya coba semua ya. 1988 minus 1957 itu berapa? 31, betul ya? 31 tahun. Oke, terus? Tulisannya apa? Peringatan 25 tahun. Oke. Oke ya. Nah, terus yang kedua, Bisa jelaskan, diam ya. Yang kedua adalah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya tahun berapa Mas? Sebelum 1957. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya 1963. Artinya buku ini palsu. Ya, lanjut. Lanjut yang kedua. Oke, lanjut. Dikit aja ya. Nah, Joko Widodo tertulis di situ ya. Ini adalah mahasiswa
yang dianggap di buku palsu itu adalah dianggap sebagai Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden, ya. Dia itu kalau ini memang presiden yang namanya Joko Widodo itu terpampang di situ di buku alumni palsu itu, maka seharusnya tulisan asal SLTA-nya itu SMPP 40 Surakarta. Bukan SMA 6 Yogyakarta. Jadi dari 2 halaman ini saja buku alumni ini palsu. Oke. Silakan. Baik, saya lanjutkan Bang Aiman. Terima kasih. Ini adalah closing statement. Ya. Bang Aiman, bergulirnya perkara ini sejak kami dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo pada tanggal 30 April 2025 telah membuat kami belajar untuk menyesuaikan diri dengan status baru tersebut, ya. Perlahan-lahan kami tahu bahwa orang yang melaporkan itu terus-terusan memprovokasi dengan mengatakan besok jadi tersangka, besok akan ditangkap dan segala macam. Bahkan Bang Ade sendiri pernah mengatakan bahwa ini akan Jumat barokah begitu, ya. Nah, saya ingin mengatakan tema kita malam ini terpidana ijazah palsu diampuni, bagaimana nasib Roy Suryo CS. Saya mengatakan sebagai seorang beragama, 5 menit ke depan saya tidak tahu apa yang akan terjadi kepada diri saya. Yang terpenting saya berbuat yang terbaik, ikut serta dalam penegakan hukum dan keadilan, termasuk 12 terlapor lainnya, ya. Laporan ini banyak klaster, klaster saintis, klaster daripada pengacara, ya, klaster jurnalis dan klaster aktivis, ya. Silahkan Anda berusaha untuk memenjarakan kami, tapi ingat jangan lupa ada jejak-jejak digital yang akan menunjukkan keburukan daripada aparat di negeri ini. Kita ingat Firly Bahuri, mantan ketua KPK itu, ya, diumumkan oleh kepolisian pada tanggal 22 November 2023 telah melakukan suatu pidana korupsi sehingga beliau didakwa untuk pasal 12E, kemudian 12E, 12B dan 11 Undang-Undang Tipikor. Bahkan juga tambahannya adalah jungto pasal 65. Karena beliau adalah pejabat negara, beliau juga seharusnya mendapatkan pemberatan berupa pasal 52. Sampai dengan hari ini setelah diumumkan beliau itu sudah 9 bulan tidak ditahan dan tidak diapa-apakan, ya. Ini mungkin keberuntungan buat beliau karena polisi menggunakan hak daripada semacam kebijaksanaan juga. Lalu bagaimana dengan kami? Ya, bagaimana dengan kami? Kami bisa melihat dari yang terjadi dengan Sylvester pada hari ini. Ya, orang ini hampir setiap hari juga melecehkan kami di televisi, ya. Setiap kali berhadapan misalnya, ternyata beliau sendiri adalah seorang terpidana, ya, yang belum juga sampai hari ini dieksekusi oleh Kejaksaan negeri Jakarta Selatan. Ya, bentar, saya belum selesai, ya. Ada kaitannya. Saya ingin mengatakan inilah gambaran negeri ini. Inilah gambaran negeri ini ketidakadilan. Saya belum selesai. Ketidakadilan, ya. Ini adalah ketidakadilan. Nah, oleh karena itu. Kalau bicara nggak ada orangnya kan nggak boleh, Bu Kurnia. Singkat saja, silakan, Bu. Singkat saja. Saya sepakat dengan Ibu Kurnia ketika Ibu Kurnia mengatakan bahwa ini untuk kebenaran dan keadilan. Saya sangat sepakat dan saya sangat menyetujui statement Ibu Kurnia. Cuman Mbok kalau nggak ada orangnya nggak usah Bu Kurnia. Baik. Kita bahas kembali situ. Kebetulan saya adalah bersama Bang Roy dan kawan-kawan yang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ya. Dan pada saat itu mereka menjanjikan akan segera melakukan eksekusi. Baik, saya itu bukan fokusnya, Pak, ya. Saya ingin mengatakan inilah wajah daripada hukum kita. Apa yang bisa saya harapkan? Tidak ada. Kami akan lakukan ini sebaik-baiknya, tapi dengan catatan polisi berbenahlah, ya. Dengan digantikannya Kapolda pada hari ini, insya Allah Anda akan diberikan suatu embanan amanah yang lebih baik. Apa yang kita harapkan di ulang tahun ke-80 hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kecuali berbenah. Waktu hanya sedikit, mati itu pasti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Pitra. Baik, terima kasih Bang Aiman. Penegak hukum dalam hal ini Polri sangat seksi dikritik. Karena Polri itu 24 jam mengayomi, melindungi, serta menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Artinya kalau kita ingin viral, saya ngolah polisi. Apa yang dilakukan oleh polisi, kebaikan-kebaikan, kalau kita ingin menyerang itu tidak akan pernah kita lihat kebaikannya. Selalu yang dilihat itu ada kesalahannya. Makanya menjadi polisi itu harus bisa menjadi malaikat, perfeksionis di mata masyarakat. Hari ini kalau berbicara berbenah,
di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit, Polri dengan semboyan presisinya selalu berbenah dan tidak anti kritik kepada siapapun. Itu sah-sah saja di dalam negara demokrasi ini. Akan tetapi jangan juga kita diskreditkan Polri ini seolah-olah kepolisian kita ini nggak beres. Mohon maaf, saya keberatan sebagai penegak hukum, dalam hal ini sebagai advokat. Karena bagaimanapun ceritanya, kita selaku sipil, warga masyarakat, kalau ada masalah ngadunya ke siapa? Ya kepada kepolisian. Kita kehilangan, ngadunya ke siapa? Kepolisian. Konsultasi kepada kepolisian. Ya. Jadi kalau kita ada persoalan masalah hukum dengan orang lain, janganlah yang disalahkan polisi. Buktikan kalau memang kita tidak bersalah di hadapan penyidik. Itu baru benar. Jangan logikanya terbalik. Oh ini Kapolda dengan ganti harus ini segala macam. Nggak ada masalah. Ya. Jadi saya juga meminta kepada teman-teman, ya, marilah kita saling menghargai. Jangan kita terlalu gampang menghakimi. Seperti tadi, mohon maaf Pak Ustadz, ya, saya juga kurang setuju tadi dengan statement Pak Ustadz tadi. Ada bilang ijazah palsu, ya, itu sudah menghakimi. Terus yang kedua dibilang lagi saudara nanti akan kena ajab ini segala macam. Terlalu gampang kita menghukum seorang bilang ajab gitu. Merinding saya dengarnya gitu loh. Setahu saya seorang ulama itu mencerminkan kebaikan. Nggak boleh dikit-dikit suujon. Ya, oh jangan-jangan dia begini, jangan-jangan begini. Jadi nggak apa-apa, tetap saya hormat kepada Pak Suginur, ya. Karena kritikan itu merupakan koreksi bagi kita semua. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mengkritik orang lain, kita koreksi dulu diri kita. Makanya saya tanya tadi, Bapak sudah berapa kali dihukum? 2 kali katanya. Kalau pemahaman saya dalam konteks hukum, orang yang sudah 2 kali dihukum itu namanya Tadi sudah dijawab tadi. Residipis Ya, namanya. Dijawab, Makanya saya jelaskan itu. Oke, Bang Aiman. Ini kan kita ini Singkat saja, Bang. tarut marut membahas palsu. Kalau dalam pemahaman hukum saya, kita sedang berbicara omon-omon. Kalau memang itu palsu, silahkan buktikan kepada penyidik. Semua ini biarlah, nggak apa-apa teman-teman, mau pakai wayang ya kan, mau tertawa, mau menghujat Pitra Nasution, mau membuli, no problem. Saya nggak pernah tanggapi itu, saya hanya balas dengan senyuman. Ya, akan tetapi satu, bahwasanya hukum tidak akan pernah tidur. Ya. Dan tolong diingat, proses ini jalan terus. Sudah ada lagi panggilan di tahap penyidikan. Saran saya kepada teman-teman, konsentrasilah di dalam proses hukum yang sedang berjalan ini agar tidak akan menjadi bumerang di kemudian hari. Tidak usah diajarkan Terus itu. testimoni Kita terakhir sama-sama saya, pengacara. ya. Saya keberatan. Udah ini kesempatan orang. Tidak usah. Kesempatan Fitra. Kesempatan Fitra. Bagaimana mau Kesempatan Fitra cerewet banget sih. Nggak usah diajari. Nggak usah. Saya tanya, Anda dekat dengan polisi atau bagaimana? Oke, Kok tahu testimoninya semua, ha? Bunga Ya? Melati. Anda tahu dengan polisi? Saya tanya, apa koordinasi Anda dengan polisi? Pesanan polisi itu bagaimana? Ini gimana? Enggak. Kasih pantun, kasih pantun. Cukup, saya nggak setuju itu. Saya oke, Ya, dengar selalu seperti itu. Dengarkan. Nanti saya Tabiatnya nggak pernah berubah ini orang. Oke. Oke, singkat saja, panjang Pak. banget Terima ini, kasih Mas. Ibu atas kritikannya. Oke, saya ingin sampaikan. Mas Aiman, Pak terlalu Testimoni panjang. Iya. satu, ini dari abang saya nih. Ini Oke, bolak-balik singkat ya, di singkat. setiap Oke. TV gitu aja Oke, kok ya. ini. Tunggu dulu. Bunga Melati di bawah pengacara Mawar. NKRI harga mati. Jangan pernah ditawar. Oke. Terima kasih. Cakep. Tapi apa kaitannya NKRI mau proses hukum ini? Nggak ada kaitannya, Song. Oke, nggak apa-apa. Kaitannya, saya jelaskan nih. Nanti panjang lagi nih. Oke, udah, nggak usah. Memiliki Mas Roy, filosofis dalam. Nggak, saya lagi cuma mencoba mencerna. Sebentar. Cara NKRI soalnya. Oke, Dalam oke, nanti baik. pembahasannya gitu. Ya ini closing statement ya teman-teman semua. Saya sedikit akan nambahkan. Jadi tadi mungkin ada yang kurang mengerti tujuan kita menulis buku tadi. Bukan hanya sekecil itu tujuannya untuk BAP, bukan.
Buku ini dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ya, semua bisa baca, dari yang doktor, profesor, kemudian sampai yang pengen disebut sarjana. Ya, dan itu juga termasuk Mas Aiman. Tolong dimengerti bahwa yang namanya orang itu memang pendidikannya beda-beda, tapi yang penting satu kata, jujur saja. Ya. Kenapa saya mengatakan jujur? Kita pernah punya presiden-presiden yang jujur. Bung Karno itu jujur karena dia pendidikannya adalah Technische Hogeschool Bandung. Ya. Itu artinya ITB. Technische Hogeschool Bandung. Ah, ya bagus. Nah, vervelend saya kalau kamu nggak bisa ngomong itu. Ya, Makanya aku jangan kumur-kumur biar jelas. Ini ya. Jadi artinya itu jelas. Pak Harto jujur sekolah rakyat. Ya, kemudian juga Habibie, Gus Dur dan sebagainya. Yang satu ini ya itu pengennya sarjana. Tapi sebenarnya coba tolong tiru. Meskipun beliau bukan ketua partai saya dulu ya, Bu Mega. Bu Mega itu pernah Unpad. Oke, tapi nggak lulus. Tapi kemudian apa? Dia cukup pakai ijazah SMA-nya. Maka kalau orang nggak lulus, ya sebenarnya ngaku saja kalau dia itu cuma lulusan SMA nggak apa-apa, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dia pakai aja baju SMA kayak gini. Nah, OSIS, ya artinya apa? Ojo-ojo skripsi ijazahku Sri Mulat. Palsu berarti. Nah, jadi kalau itu kita wujudkan dalam sebuah pentas pertunjukan. Bumi goncang-ganjing, langit kelap-kelap, makin goncang-ganjing. Kenapa? Karena sampai pada ada tuduhan. Ya, Gus Nur, sempat juga ada tuduhan. Siapa orang besar di balik Kanjeng Raden Multimedia Telematika ini? Ya. Nah, mungkin kita nggak pernah tahu siapakah Werkudara gagah di balik orang yang dituduh orang besar ini. Mas Ade juga pernah itu warnanya biru gitu ya gitu. Baju saya yang warnanya biru, Mas. Ya, bukan orang besarnya. Saya suka dengan Mas Roy. Itu. Jadi bukan orang besarnya. Jadi benar ada orang besar di belakang itu? Nah, makanya perlu kita tanya. Nggak ada, kita jawab dengan buku itu. Oke. Buku itu tidak ada, tapi saya nggak tahu ini siapa yang pernah pakai rambut kayak gini ya dulu ya. Ini pernah pakai butuh rambut gini. Justru dialah sebenarnya yang ada orang besar buta ini. Inilah. Jadi apa? Para termol ini. Ini termol nih. Ini ada termol nih. Sekarang udah gak berani lagi pakai anak jenderal. Karena dia protes anak jenderalnya kok mengeluarkan hubungannya abolisi dan jadi dia sekarang cuma pakai nggak ada anak jenderalnya. Itu ada anggota Ceboker Nusantara. Ya. Nah dia di baliknya dia butuh rambut gini ini. Jadi para raksasa jahat inilah yang ada di balik termol itu. Ya. Dan Mas Aiman, para termol ini, setan-setan ini sebenarnya mengancam NKRI. Mereka lah yang mengancam kita. Selalu hanya bilang penjara. Ya, padahal apa? Sebenarnya dialah Petro Cile. Ini yang diduga juga ijazahnya dia beli ijazah. Salah Mas Aiman. Harusnya ijazah asli. Ya, kalau dari MDIS dan Bradford itu logonya logonya 2. Ada MDIS, ada Bradford. Ijazahnya belinya salah. Cuman 1 logonya. Berarti salah. Jadi kita saksikan. Mungkin dalam beberapa saat ke depan. Bumi goncang-ganjing akan menghapuskan dia. Jatuh dia. Dimaksulkan dia. Terima kasih. Memang jatuh. Oke. Terima baik. kasih, Mas. Oke. Minta 1. Silakan Pak Arianto. Terakhir.
Penutup. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih sandiwaranya makin bagus ya. Ini paling panjang ini hampir 3 jam. Ya, hari Mungkin ini 3 jam lebih. saya betul-betul menikmati sandiwara yang sesungguhnya. Oke. Saya ini ngomong sama masyarakat ya. Ya. Masyarakat. Tapi jelas bukan Sri Mulat ini ya. Ya. Tadi 19 Jangan terlalu dalam melihat ini bapak-bapak yang saling serang menyerang enggak. Kebanyakan mereka jadi gelisah gitu ya. Tapi ya ini untuk rakyat semua. Habis ini beliau-beliau ini peluk-pelukan, ketawa-ketawa. Betul. Jadi apa yang dipamerkan di sini tadi itu bukan sesungguhnya bahwa mereka itu bermusuhan. Tapi itu contoh daripada dua pendapat yang tidak bisa saling membenarkan. Gus Nur tadi mengatakan ya Pak, kalau ini sumpah ini apa, itu saya agak kurang sependapat begitu Pak. Karena begini, masing-masing ini Pak mengakui bahwa itu benar, hakul yakin Pak dengan teorinya sendiri-sendiri. Mereka itu yakin, sini yakin, sana yakin. Saya itu yang terjadi. Jadi jangan dipatok dengan gitu Pak. Ini begini Pak ya. Antara dua pendapat yang tidak bisa disamakan ini tadi ya. Ini nanti bisa dicari kebenarannya melalui penegakan hukum yang ada. Gitu Pak. Jadi sekarang sudah berjalan ini. Sudah berjalan, masing-masing kan sudah melaporkan. Sudah diproses. Dan sekarang sudah pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Nah, jadi harapan saya, jangan dipotong Pak. Saya tidak membantah Pak. Silakan Pak Rianto. Saya hanya mengomentari tadi Pak. Kan saya boleh berpendapat dengan Pak. Saya tidak sependapat dengan Bapak. Tetapi saya mengatakannya begitu tadi. Karena masing-masing ini merasa benar Pak, yakin Pak, benar. Nah itu nanti siapa yang benar Pak di negara hukum kita itu nanti. Ini lihat nanti proses ini. Oke. Menambahkan barang bukti, alat-alat bukti yang nanti bisa dipakai di dalam persidangan itu. Supaya fair gitu loh. Jadi hanya dengan gitu, dan saya berharap ini dengan Kapolda yang baru ini, mudah-mudahan cepat-cepat lah. Jangan diperlambat lagi. Proses ini sudah selesai cepat, nggak usah terlalu perfect, apa adanya aja gitu ya. Langsung selesaikan dengan cara hukum yang berlaku. Adil, jujur, dan saya kira hanya dengan itu kita akan menjawab ya. Ini tadi kecemasan masyarakat terjadi pembelahan ini itu. Dulu saya cemas ya, tapi sekarang saya tidak. Karena apa? Ternyata ini yang rame-rame di sini ini rakyat mungkin juga lama-lama tahu kan, wah ini kan cuma sandiwara kayak gini doang, nggak ada perpecahan sebetulnya. Masing-masing membela kebenaran masing-masing. Dan perbedaan pendapat tidak seharusnya juga membawa perpecahan juga Pak. Itu yang hal yang wajar dalam demokrasi dulu dan itu kita rawat. Yang saya resahkan itu Pak, belakangan ini saya tahu, makanya oke lah, saya senang sekarang karena apa? Sudah jalan, kita tunggu saja apa yang ada. Saya kira itu komentar saya. Terima kasih Pak Rianto. Baik, terima kasih. Saya tidak berpanjang lebar. Sampai bertemu Rakyat Bersuara pekan depan. Saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa. Salam.